Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Soimin dan Soimat rahimakumullah, mari bersama-sama kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kedua, mari bersama-sama kita membaca sholawat ala Nabi dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa Soimin dan Soimat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu salasuna sahra hatta idza balagha asuddahu wa balagha arba'ina sana qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alaik wa 'ala walidayk wa an a'mala sholihan tarda wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin. Soimin dan Soimat rahimakumullah, prestasi kehidupan seseorang itu diawali dalam usia 40 tahun. Sesuai dengan gagasan ayat yang saya baca, arba'ina sana. Orang barat mengatakan life begin at 40. Prestasi kehidupan seseorang itu diawali di usia 40 tahun. Oleh sebab itu, ketika kita sudah melewati 40 tahun dalam usia kehidupan kita, maka kita harus membuat satu canangan kehidupan untuk dunia dan akhirat. Maka di dalam Al-Quran ada 5 canangan. Di dalam orang yang berusia 40 tahun. Nomor 1 adalah auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alaik. Yaitu kita harus selalu bersyukur segala nikmat, segala pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Canangan yang kedua adalah wa ala waliday. Bagaimana kita berbakti kepada orang tua. Canangan yang ketiga adalah wa an a'mala sholihan tarda. Selalu berbuat baik, beramal soleh, tentunya mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Canangan yang keempat adalah wa aslih li fi dzurriyyati. Berhasil membentuk dan menciptakan keluarga yang soleh, solih. Oleh sebab itu, maka canangan berikutnya adalah 40 tahun kita melewati, sudah waktunya, yaitu inni tubtu ilaik, sudah waktunya untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harapan di usia itu, wa inni minal muslimin, ketika kita sowan kepada Allah, berharap menjadi sowan yang husnul khotimah. Itulah ulaikal ladina nataqabbalu anhum aksana ma amilu wa natazawazu an sayiatihim fi ashabil jannah. Soimin, Soimat rahimakumullah. Dalam pertemuan ini, pembicaraan yang kemarin kita membahas tentang puasa minimalis dan maksimalis sebagai bentuk syukur kepada Allah, maka hari ini kita membahas tentang wa'ala waliday. Bagaimana kita berbuat baik kedua orang tua. Ada 2 sifat ketika
ibu kita mengandung dan melahirkan. Sifat ini sangat mengerikan. Yang dicanangkan di dalam ayat Al-Quran yaitu sifat yang pertama, yaitu kurha wa wada'athu kurha, yang artinya adalah situasi yang sangat tidak menyenangkan. Ayat lain, wahdan ala wahmin, situasi ketika mengandung dan melahirkan itu wahnan ala wahmin, payah di atas payah. Dari kedua ayat ini mengusik para medis untuk seberapa sakitnya ketika ibu kita itu melahirkan. Para medis menggambarkan sakitnya ibu melahirkan itu sama dengan 20 tulang sehat bersama-sama dipotong. Itulah gambaran sakitnya ibu kita di saat mengandung dan melahirkan. Soimin dan soimat rahimakumullah. Oleh sebab itu, dalam situasi seperti ini, Imam Abu Hanifah memberikan rukhsah bagi ibu yang melahirkan tidak melakukan puasa Ramadan, hanya cukup qadha, tidak membayar fidyah. Tapi Ibnu Abbas, karena Qur'annya menyebutkan fidyatun ta'amu miskin, cukup hanya membayar fidyah. Tetapi Imam Syafi'i yang sangat keren, yaitu ketika ibu melahirkan dan menyusui di bulan Ramadan, maka kalau pertimbangannya anak harus qadha dan fidyah. Tapi kalau pertimbangan dirinya cukup qadha saja. Itulah para imam yang memberikan rukhsah terhadap kondisi ketika ibu sedang melahirkan dan menyusui di saat bulan Ramadan tidak berpuasa. Kembali pada kedua ayat tadi itu, bagaimana kita bisa berbuat baik kepada orang tua ketika kita sudah mendengar rintihan seperti itu. Tradisi orang yang berusia 40 tahun, usia yang sangat eksekutif, ini punya potensi yang renggang terhadap orang tua. Karena apa? Karena di usia ini sangat sibuk, baik itu sibuk pekerjaannya, sibuk dengan dengan tugas dan peraturan yang ada, sehingga di usia ini tidak sempat untuk sambang kepada orang tuanya karena taat, dasarnya mungkin karena taat pada peraturan, karena sibuk pekerjaan dan seterusnya, sehingga pada masa lebaran sampai lebaran tidak silaturahim, mohon maaf kepada orang tua, sehingga ibu cukup itu aja toleh, kamu tidak ke saya, ke ibu karena gara-gara taat pada pimpinan dan peraturan atau kerja yang menggeluti. Ingatlah bahwa di dalam Al-Quran itu banyak kata-kata ihsana atau husna. Ada sedikit yang mengatakan ma'ruf. Apa perbedaannya ihsana dan ma'ruf? Ihsana adalah kebajikan sosial. Pada umumnya orang tua itu perlu disapih,
dipenuhi kehidupannya, kebutuhannya dipenuhi. Yang kedua adalah ketika berhubungan dengan muasaroh hanya menggunakan ma'rufah. Ma'ruf itu adalah kebajikan attitude, yaitu sikap perkataan yang baik terhadap orang tua. Maka ada dua gambaran ketika ada dua anak, yang satu soboi terminal atau belandongan dalam anak nelayan itu, yang satunya jadi ustaz. Lalu sama-sama pulang ke desa pada waktu lebaran, mohon maaf kepada ibunya. Namanya anak terminalan atau anak belandongannya, omongannya kasar, tapi koridor kesopanan tetap kepada orang tuanya. Tetapi dia pamit untuk pulang, dia meninggalkan beberapa kebutuhan buat orang tuanya. Tetapi yang satu ini yang jadi ustadz atau punya langgar atau punya pondok pesantren di rumah kecil lah, ya bajuan koko putih, kopiah putih, salaman diambung, sampai denggul-denggulnya diambung, tapi ora ngasih apapun terhadap ibu. Bagaimana pandangan Al-Quran? Mana yang lebih baik dari gambaran tadi? Yaitu ihsana yang pertama. Karena pada dasarnya orang tua itu perlu disabri. Tidak cukup untuk berbuat baik saja, tapi harus kebutuhannya dipenuhi. Untuk itu, meskipun para guru, para kiai itu benar-benar bisa mengisi perilaku kita, otak kita ilmu, sehingga kita bisa menjadi anak yang soleh. Sedangkan ibu, orang tua itu kemuliaannya benar-benar alami. Dan keduanya sama-sama mulia. Guru mulia, orang tua mulia. Maka Allah ketika action mengurus umatnya, apa yang disebut di dalam Al-Quran surat Al-Haq, sifat Allah itu alladzi khalaq. Allah itu maha pencipta, tetapi Allah tidak menciptakan sendiri, melalui ejinnya, melalui agennya, yaitu kedua orang tua. Sifat Allah yang kedua alladzi alam. Allah itu mengajar, tapi didelegasikan oleh ustadz, oleh agennya yang berustadz dan kiai, sehingga kita mendapat ilmu dari para guru. Sekali lagi, guru mulia, ibu, orang tua kita juga mulia. Lalu bagaimana ketika dihadapkan situasi yang sama? Ada perintah seorang guru, ada perintah seorang ibu. Lalu mana yang dipilih? Ini digambarkan di dalam rekomendasi oleh Uwais Al-Qarani. Saya yakin saudara-saudara itu sudah mengerti dan paham tentang yang dipilih oleh Uwais Al-Qarani. Ketika dia rindu kepada Nabi, dia hidup di masa Nabi, tapi dia tidak pernah tahu tentang Nabi. Ini sangat, secara ilmu teologi, keimanan, ini sangat berat. Tetapi yang dipilih adalah ibunya. Ketika teman-temannya berangkat ke Madinah karena dia jauh Yaman, ya, tidak sempat ketemu Nabi, ya. Kalau dalam disiplin ilmu hadis itu bukan sahabat tetapi mukhadar.
Oleh sebab itu, ketika teman-temannya memutuskan untuk berangkat ke Madinah, terus sejarah itu akhirnya Nabi Muhammad SAW wafat. Sebelum wafat, beri wasiat kepada sahabat Ali dan Umar, tolong sampaikan salam saya kepada Uwais Al-Qarani. Di musim haji mohon untuk dicari yang namanya Uwais Al-Qarani. Betul, sahabat Ali dan Umar ketika musim haji dicari, lalu ketemu. Jauh dari itu Uwais Al-Qarani langsung mengucapkan salam, Assalamualaikum Amirul Mukminin. Sahabat Ali dan sahabat Umar, lu kok tahu kalau saya ini adalah Amirul Mukminin? Iya, karena fi nurun fi aidikum, ada cahaya di telapak tangan, menandakan sering berjabat tangan dengan Nabi Muhammad SAW. Dari cerita tadi, akhirnya sahabat Ali dan sahabat Umar menyampaikan salam kepada Uwais Al-Qarani. Lalu Uwais Al-Qarani sujud syukur dengan menjemput Umma, ibuku, ibu. Sebuah penglihatan yang luar biasa, mampu melihat asar, melihat bekas telapak tangan yang tahu bahwa itu sering berjabat tangan kepada Nabi. Itu adalah bagian daripada kehebatan untuk melakukan birrul walidain. Itu hal dalam merupakan rekomendasi untuk berbuat baik kepada orang. Oleh sebab itu, tidak ada maksud hati untuk membuat kritik bagi kita. Silakan ziarah ke wali-wali, ke kuburan-kuburan. Ini jangan salah paham dulu. Ziarah silakan, tanazzartur rahmah. Tetapi lebih wajib untuk berziarah ke orang tuanya sendiri. Karena orang tua itu adalah jimat yang paling ampuh untuk membuka pintu segala kebaikan. Untuk itu, soimin dan soiman, berbahagialah kalau kalian masih punya kedua orang tua. Buatlah kedua orang tua itu media untuk selalu media berdoa kepada Allah. Saya yakin kalau kedua orang tua kita itu menjadi media untuk berdoa kepada Allah, insya Allah apa yang menjadi cita-cita kita semua akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu saya berpesan pada anak-anakku Madrasah Alia Ma'arif 7 untuk selalu berbuat baik kepada kedua orang. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.